Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini banyak permintaan dari beberapa masyarakat bagaimana perkembangan atau bagaimana orang dulu ketika mengamankan situasi kampung atau wilayahnya dalam cerita-cerita kuno atau tradisi lisan, termasuk juga mungkin sekarang masih ada di berbagai tempat. Itu ada perondan atau pos kamling lah, dulu dikenal dengan istilah nama parondan, parondaan, ada tempat untuk melakukan ronda. Nah, ronda sendiri artinya mengamankan situasi lingkungan tempat tinggal kita dari berbagai aspek berbahaya, baik situasi berbahaya dalam arti kemalingan atau kebakaran atau orang yang butuh pertolongan karena sakit atau bencana alam kayak kebakaran hutan, banjir, dan gempa bumi. Maka perondan itulah tempat orang yang masih posisinya masih ada dan selalu dijaga selama 24 jam. Itulah fungsi parondan di masa lalu. Jadi parondan ini biasanya dilengkapi dengan kentongan atau di istilah lokal dikenal dengan istilah kokol, kemudian kokol ageng, kokol besar, kemudian kentongan, kemudian juga racun untuk kalau di pos-pos perondan tertentu, racun itu untuk senjata tajam seperti tombak, panah, dan sejenisnya. Di ujung bagian senjata itu akan dicelupkan dulu ke racun yang sudah tersimpan biasanya di belakang pos, di belakang perondan itu sendiri. Dan kentongan juga posisinya ada di bagian tengah-tengah, bagian belakang, tapi posisinya di tengah-tengah. Itu kentongan agung. Dan kentongan agung itu dipukul ketika ada bahaya. Dan itu juga ada rumusnya. Kalau kentongan satu itu ada perkelahian yang mukulnya hanya satu, tong 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 tong, itu artinya ada perkelahian. Kemudian ketika ada dua kentongan, itu ada maling, posisinya tong 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 tong, itu ada maling. Terus ketika tiga itu ada serangan musuh, tong 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 tong, itu ada serangan musuh. Terus empat ketuk ada tong 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 tong, itu ada gempa, ada lindu, ada longsor. Terus ada banjir, yang banjir bandang maksudnya, itu kentongannya ada 4. Kalau kebakaran itu 5, tong 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 tong. Dan itu rumus yang biasa dipakai di di pos di parondan itu. Jadi itulah posisi ronda, dan pos ronda itu biasanya berukuran antara 3 meter persegi atau 4 meter persegi. Itu kalau yang tergantung posisi jumlah petugas yang ada di pos itu sendiri. Nah, parondan ini juga bukan hanya mengamankan dari bencana itu sendiri, termasuk juga ada tugas yang lebih penting, yaitu mengamankan api. Jadi depan pos itu ada api yang selalu menyala, dan di api itu ada tungku, ada yang biasa untuk masak air.
Nah, api dan air menggolak itu nggak boleh. Kalau orang dulu menyebut itu famali, kalau api itu padam maka akan terjadi bencana besar. Atau air itu tidak menggolak maka akan terjadi bencana besar, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi rupanya api dan rebusan golakan air itu nggak boleh padam. Itu adalah mitigasi bencana tingkat tinggi. Karena dulu tidak ada korek api seperti ini, tidak ada korek api seperti ini atau korek api biasa, sehingga bikin perapian itu dari kayu dengan diputar-putar dengan alat tradisional, sehingga ketika ada orang ingin masak, ada orang ingin masyarakat ingin masak, masyarakat ingin ini sesuatu segala macam butuh api, sehingga tinggal datang ke pos minta bara api yang biasanya disimpan di kulit kelapa, di serabut kelapa atau di daun kelapa kering belarak yang diikat kemudian ditekuk bagian ujungnya, baru dikasih bara api. Nyampe ke rumah baru ditiup supaya menyala. Dan itu fungsi bara api atau fungsi perapian yang di Parondan. Dan api dan air menggolak itu dijaga selama 24 jam bergantian oleh seluruh masyarakat. Nah, kenapa masyarakat bergantian selama 24 jam? Itu dalam 1 bulan kena antara 6 sampai 12 jam untuk menjaga pos Parondan itu. Dan itu siapapun orangnya, penghuni masyarakat itu harus melakukan tugasnya untuk menjaga, istilahnya menjaga api dan air itu. Dan di sana tersedia beberapa minuman tergantung dengan selera di masyarakatnya, termasuk juga kopi di sana. Nah, inilah yang menjadi satu tradisi yang sudah hilang, khususnya di masyarakat kita di Banten. Mungkin di berbagai tradisi, di berbagai masyarakat masih ada yang melakukan seperti itu. Dan ada nilai yang harus kita gali, yang harus kita ambil posisinya, yaitu mungkin mitigasi bencananya. Mungkin ini yang bisa digali ulang dan ditingkatkan di setiap masyarakat, sehingga masyarakat tidak apatis terhadap lingkungan kita terkait dengan beberapa kejadian baik bencana alam maupun kemalingan dan sebagainya. Nah, itu sekilas tentang Parondan. Nah, Parondan ini ada beberapa bagian. Di antaranya ada Parondan inti, Parondan agung, yang itu biasanya di tengah-tengah kota, tengah-tengah kampung. Kemudian ada Parondan cilik, itu ada di ujung-ujung kampung. Itu biasa hanya untuk mengintai. Dan di Parondan banyak yang ngobrol ke sana kemari, ngobrol tentang dunia saat di zamannya, ngobrol tentang segala macam. Dan Parondan juga dijadikan sebagai tempat diskusi dan tempat pencarian informasi, karena sebulan sekali orang berkumpul di satu titik dan bergantian, maka informasi itu di masyarakat akan hidup. Orang dari daerah mana akan datang, orang dari mana akan ada akan memberikan saling informasi, yang kemudian karena informasi itu tidak ditulis oleh para petugas-petugas Parondan di berbagai daerah, berbagai wilayah, sehingga hari ini
kita hanya menyaksikan, tinggal cerita, atau dikenal dengan istilah tradisi lisan saja. Inilah terkait dengan dunia Parondan. Mungkin itu sedikit gambaran tentang Parondan, pos ronda, kalau sekarang kenalnya pos ronda Ciskamling. Nanti next video ke depan bahas tentang kenapa kemudian ada kenal dengan istilah centeng, kemudian ada istilah dari centeng, keamanan, ada ini segala macam. Kita akan lihat atau akan kita bahas di video selanjutnya. Mungkin itu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ada saran atau ada tambahan informasi di daerah lain seperti apa terkait dengan dunia Parondan ini, mudah-mudahan sharing dan berbagi ilmu untuk proses pengembangan atau proses pencarian identitas kedaerahan di daerahnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.